Kalau kalian ada yang nggak ngerti, langsung aja bilang, Kak maaf saya nggak ngerti, langsung aja potong gitu. Atau Nanti ada akan kalau misalnya kita salah ya, namanya manusia, kita pasti ya, boleh ya, salah. gitu. Di sini kita sama-sama belajar dan kalau kak ada yang nggak ngerti gitu, Kak, aku nggak ngerti tadi kata-katanya susah gitu. Nggak usah malu, langsung aja nanya dan langsung aja ngomong unmute ya gitu. Oke. Oke, kita langsung mulai materinya dulu kali ya, sebelum soal-soal review materi dulu. Oke. Asna silakan. Oke, jadi kita belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan pasti udah diajarin dulu ya dari sekolahnya tentang pola bilangan. Pola bilangan. Apa sih pola bilangan tuh apa gitu kan? Kayak kalian tahu cara ngerjainnya tapi nggak tahu artinya gitu kan. Jadi kita ini dulu arti dari pola bilangan itu susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Dari artinya udah jelas berarti ini angkanya itu memiliki bentuk pola ya. Jadi polanya itu tetap dan selalu sama. Misalnya nih, jadi ada beberapa jenis pola bilangan, ada beberapa pola. Yang pertama itu ada pola bilangan ganjil, bilangan ganjil. Ya pasti udah familiar banget lah pola bilangan ganjil itu apa. Bilangan ganjil itu apa aja sih? Ada, pasti kalian tahu kan angkanya berapa aja. Bisa on mic gitu berapa bilangan ganjil? Oke, ada yang tahu nggak tuh bilangan ganjil apa aja? Silakan. Ayo. 35. Oke, Ya, 135. 1, Benar sekali. 3, 5, Jadi 7. ganjil itu dimulai dari angka 1 dan berkelipatan 2 ya. Jadi 1 tambah 2 3 tambah 2 5 dan seterusnya sampai unlimited gitu. Ya, ada rumusnya nih. Kita pakai rumus ya. Ya, tapi pasti udah tahu lah urutannya. Cuma ini bisa pakai rumus. UN sama dengan 2N min 1. UN itu suku ke N. Jadi misalnya, contoh nih. Contoh, kita mau tahu suku ketiga. Kalau dari sini kan kita bisa tahu ini 5 ya jawabannya. Sekarang kita pakai rumus 2N min 1. Berarti 2 U ketiga sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1. Jawabannya itu 5. Berarti kebukti ya kalau ini rumusnya rumus pola bilangan ganjil itu berarti 2N min 1. Yang kedua, itu ada pola bilangan genap. Ya ini nggak kalah familiarnya, pasti kalian tahu pola bilangan genap itu berapa aja. Ayo bisa disebutkan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, Oke. 4, 8, 10, 12. 6 dulu, lupa. 6, 8, 10, ya seterusnya. Ada rumusnya lagi. Rumusnya nggak jauh beda dari pola bilangan ganjil. Rumusnya itu cuma 2 kali N. Kalau tadi ada 2N min 1, sekarang 2N doang. Contohnya itu, misalnya kita mau tahu suku keempat. Kalau dari sini kan jawabannya 8. Kalau pakai rumus berarti tinggal U keempat sama dengan 2 dikali 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi gini, rumus UN itu dipakai ketika kalian mencari bilangan keberapa. Misal nih, kalian disuruh cari bilangan ganjil ke 100. Ya. Nah, tinggal kalian 100-nya itu dimasukin ke N. Jadi 2 dikali 100 kurang 1 gitu. Jadi kalian nggak perlu hitung ini 1 3 5 7 9, nggak Sampai perlu lagi, 100. nggak perlu gitu. Jadi ada rumusnya, langsung dimasukin ke 2N-1 kalau ganjil dan 2N untuk genap. Ya nggak, Kak Hasna? Yoi, Oh, gitu. Masih ada lagi yang ketiga, pola bilangan segitiga. Nah, ini udah mulai gimana-gimana gitu.
Jadi pola bilangan segitiga itu angkanya ada 1, 3, ada 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Ini rumusnya UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Ini contohnya kayak gini nih. Pasti kalian pernah nemu soal kayak gini. Contohnya ini segitiga, ini pertama kayak gini. Yang pertama itu Jadi membentuk bentuk segitiga segitiga. gitu ya. Mm-mm. Hmm. Biasanya ini soal kelereng, ya nggak sih? Soal-soal tentang korek api, ya. Korek api juga tuh biasanya muncul. Ini. Terus, maaf ya, ini segitiganya. Kayak gitu. Ini misalnya ini suku pertama, ini kedua, ketiga. Nah, kita aplikasiin ininya, rumusnya nih. Kan ini jumlah, misalnya ini jumlah kelerengnya bisa dilihat ada 1, 3, 6, sesuai sama polanya tadi kan. Misalnya kita mau nyari yang kedua. Ini kan jawabannya 3 berarti ya. Kalau pakai rumus berarti jadinya U2 sama dengan setengah dikali 2 dikali 2 plus 1. Jawabannya berarti 3. Berarti terbukti benar kan? Sekarang kita lanjut ke, ini udah ngerti kan sampai sini? Kalau mau nanya bisa langsung chat ya. Iya. Kalau ada yang nggak ngerti langsung bilang aja ya. Pola bilangan segitiga, pola bilangan genap, sama pola bilangan ganjil. Oke. Yang keempat itu ada pola bilangan persegi. Jadi ada segitiga, ada persegi juga. Nah, pola bilangan persegi ini sebenarnya kuadrat aja. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Pasti nggak asing sih sama angka-angka ini. Jadi ini rumusnya itu UN sama dengan N kuadrat. Contohnya gini. Ini pasti juga sering ada di soal. Kayak 1, terus gini. Membentuk persegi pokoknya. Ya, jadi membentuk Persegi. gambar persegi ya, gambar persegi gitu. Ya, ini pakai rumusnya juga sama kayak rumus luas persegi, cuma dikuadratin aja sisinya kan. Yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya gitu. Misalnya kita cari yang ketiga, ini berarti rumusnya U3 sama dengan 3 kuadrat, sama dengan 9. Benar ya, ini buletannya ada 9 lingkarannya. Oke, jadi ini yang keempat. Terus yang kelima itu ada persegi panjang. Kalau tadi ada persegi, sekarang ada persegi panjang. Persegi panjang. Angkanya itu, kalau ini angkanya 2, 6, 12, 20, 30. Nah, ini tuh rumusnya UN sama dengan N dikali N plus 1. Contohnya ini juga pasti suka lihat di soal. Begini. Yang pertama. Terus ada kayak gini. Bentuknya persegi panjang. Ya, jadi dari yang 3, 4, sama 5 itu membentuk sebuah bangun ruang, Bangun datar. bangun datar, persegi, segitiga, dan juga persegi panjang. Ya. Jadi kalau misalnya, persegi panjang nih rumusnya N dikali N plus 1 gitu. Iya. Misalnya nih kita cari persegi panjang yang pertama nih. Berarti rumusnya U1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1. Jawabannya
2. Benar kan berarti itunya lingkarannya ada 2. Terus habis persegi panjang, kalian udah belajar ini belum? Fibonacci. Fibonacci sama segitiga Pascal, ada yang udah belajar? Udah, Kak. Udah. Oke, udah Riki. Mantap. Rachel, gimana Rachel? Udah belum Rachel? Belum. Oke, belum. Belum. Mikael, udah belum Mikael? Belum. Belum juga. Oke, jelaskan aja Kak Fadil. Oke, jadi kalau untuk Fibonacci ini kayak gini. Bentar ya. Pola bilangan. Fibonacci. Jadi pola bilangan Fibonacci ini yang dimaksud itu, jadi suatu bilangan yang setiap sukunya itu merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya. Jadi bilangannya itu ada 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Jadi gini, bisa dibilang ini, jadi gini nih, kalau kalian lihat, ini satu itu datangnya dari 1 tambah 0 kan, karena dia pertamanya 0. Terus habis itu 2 itu 1 tambah 1, ini ditambah, hasilnya itu ini. Nah, ini ditambah lagi, hasilnya ini. Jadi dua sebelumnya kalau ditambah itu bakal jadinya angka setelahnya. 1 tambah 1 hasilnya 2. Ini. 1 tambah 1 hasilnya ini. Terus 2 tambah 3 hasilnya 5. 5 tambah 8 hasilnya 13, dan seterusnya gitu. Ngerti nggak? Jadi rumusnya bisa dibilang UN sama dengan UN min 1 ditambah UN min 2. Jadi misalnya kita cari U ke 3. Contohnya U ke 3. U ke 3 itu kan tadi U ke 3 itu berarti caranya itu kan ditambahin sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebelumnya 1 dan 2, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 tambah U ke 3, 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti U ke 3-nya itu 2. Jadi emang itu udah berpola gitu kalau Fibonacci. Oke, mungkin Kak Fadil bisa gambarin ya Kak Fadil ya. Digambarin segitiganya gitu. Kayak jadi segitiga Fibonacci itu kayak gini. Ini biar lebih gampang nih, ada visualisasinya nih gitu. Nah, atau disebut sama segitiga Pascal ya. Iya. Ya, jadi intinya di luarnya itu, kalau kamu lihat ya, di luarnya itu pasti ada 1 gitu. Coba kamu bisa ini nggak? Annotate nggak annotate? Noted. Bisa nggak? Bisa. Nah. Nah, jadi ini kalau kalian lihat di sini itu pasti ada 1 nih. Luar-luarnya ada 1. Ya nggak sih? Berbentuk. Nah, di tengah-tengahnya itu pasti jumlah dari yang atasnya. Ini kalau misalnya kalian lihat 2 dan masih 2 gitu. 2 ini hasil dari 1 tambah 1 gitu. Nah, 3 ini dari mana? 2 tambah 1 gitu. Sama nih juga gitu. 6 dari mana? 3 tambah 3 jadi 6. 3 tambah 1 jadi 4 gitu. Jadi perjumlahan dari atasnya. Dan selalu luarnya ada angka 1. Gitu. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang nggak paham? Paham, Kak. Paham. Kak. Nggak paham. Paham, Kak. Oke. Harsha paham nggak Harsha? Paham, Kak. Paham Kak, paham Kak. Oke, paham. Mikael paham nggak? Paham. Oke, sip. Jadi kayak gitu ya, kalau misalnya kalian disuruh gambar bilangan Fibonacci atau segitiga Pascal ini, kalau kalian lupa apa sih bilangannya, kalian tinggal gambarin gitu. Tinggal digambar saja pohonnya, apa ya, segitiganya gitu, segitiga Pascalnya.
Dan ini itu dipakai sampai SMA. Jadi kalian bagus banget kalau kalian udah ngerti sekarang nih. Nanti pas SMA kalian udah gampang buat belajarnya gitu. Lanjut Kak Pedil. Ya, gitu. Ya, jadi bedanya Fibonacci sama segitiga Pascal. Kalau segitiga Pascal itu dijumlahin semua. Jadi gini. Gimana ya? 7 di sini. Jadi ini kalau segitiga Pascal, segitiga Pascal. Nah, kalau segitiga Pascal itu kita sama pakai yang tadi. Ini angkanya kalau segitiga Pascal ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Jadi kita masih pakai segitiga Pascal yang tadi dipakai buat Fibonacci. Ini segitiganya 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini kalau segitiga Pascal yang kita pakai itu semuanya dijumlahin. Jadi ini kan kalau ditambah jadi 1, ini 2, ini 1 tambah 2 tambah 1, 4. Ini jadi 8. Ini jadi 5, 5, 16. Dan seterusnya. Atau ini jadinya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Untuk pola bilangan sampai segitiga Pascal doang. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau nambahin? Ada lagi nggak pola lagi? Pola lain ada? Kak, Ya, Ya. silakan Regi. kalau di yang Pascal ada rumusnya nggak, Kak? Oke, Ya, untuk dan yang rumus pola bilangan Pascal itu rumusnya 2N. Ya, 2 pangkat N. Ya. 2 pangkat N, ya. Tapi lebih ke 1. 2 pangkat N min 1. Kalian udah belajar patah-patahan belum? Coba Riki udah belajar pangkat belum Riki? cara itu sih udah tahu, Kak. Cuma mungkin gara-gara diperdalamnya kan di kelas 9 nanti. Oke, sip, mantap. Iya. Rahel udah ngerti pangkat belum Rahel? Ngerti Kak dikit-dikit. Oke, mantap ya. Jadi tinggal misalnya nih cari jumlah bilangan barisan ke N. Misalnya ke berapa Dil? Ke 4 gitu. 4 tuh yang mana sih 4? 4 tuh yang 8 kan ya, yang 8. Jadi tinggal 2 pangkat 4 dikurang 1 dulu gitu. Ya. Jadi 2 pangkat 3, bener kan? Coba contoh dia. Contohnya suku ke berapa tadi? 4 ya. Suku ke 4. Berarti kan tadi kalau pakai rumus berarti tinggal gini aja kan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Tapi kalau mau digambarin boleh. Berarti kan di segitiga Pascalnya itu jadinya kan ini baris ke-3. Berarti ini baris ke-4. Nah, ini berarti jawabannya di sini. Ini tinggal ditambahin aja semua. Atau enggak sama aja sama 2 pangkat 3. Gitu. Jadi gini, sebenarnya itu rumus itu mempermudah gitu. Jadi kan kalau kalian pas ulangan, kalian pas ngerjain soal, itu kalian nggak perlu pakai gambar-gambar kalau misalkan sudah pernah rumus. Tapi ketika kalian belajar, kalian harus ngerti konsepnya. Nah, konsepnya itu dimana cara dapat 2 pangkat 3 gitu. Dari 2 pangkat 3 dari 2 pangkat N min 1 gitu. Dari gambar yang itu yang sudah Kak Hasna buatkan gitu. Ya, siapa tahu kan kalian udah pakai rumus, terus abis itu karena kebanyakan rumus kalian lupa. Jadi kalian juga harus tahu polanya. Ya, benar Jadi sekali. jangan asal hafalin rumus aja, dapetnya dari mana gitu. Tapi buat ulangan mah pakai rumus aja biar cepet gitu. Kalau kalian sudah ngerti
konsepnya gitu. Iya. Karena ulangan kan soalnya banyak tuh. Kalau misalnya kalian gambar satu kan panjang jadinya kan. Langsung aja pakai rumus gitu. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke aritmatika sama geometri? Nanti kita di akhir sesi akan ada apa namanya? Kuis apa? Bukan kuis, apa drilling soal ya, Dil ya. Yoi. Drilling soal. Hmm? Nanti PDF ini akan dikirimkan kok di grup, jadi tenang aja. Tenang aja guys. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Semuanya aman ya? Oke. Kalau gitu langsung aja masuk nih Kak Esna ke aritmatika. Oke. Jadi untuk aritmatika, oke. Jadi yang pertama ada baris aritmatika, barisan aritmatika. Ada yang tahu nggak barisan aritmatika bedanya apa? Atau aritmatika tuh apa sih? Ada yang bisa jelasin? Ada yang tahu nggak tuh aritmatika itu apa aritmatika? Jadi kayak barisan aritmatika tuh yang kayak gimana gitu? Ada yang udah belajar? Oke, langsung aja dijelasin Kak Asna. Lupa, kayaknya lupa. Jadi barisan aritmatika itu kondisi di mana ketika dua suku yang berurutan, jadi dua suku berurutan ini mempunyai selisih, mempunyai selisih yang tetap atau sama. Jadi pasti kalian nih, ada yang udah familiar belum nih sama rumus UN sama dengan A plus N-1B? Itu Ya. kayaknya udah familiar banget tuh. Singkatannya itu ANIB. Kalau aku yang ingetnya tuh ANIB. Apa ANIB. aritmatika itu ANIB? Coba tulisin. UN sama dengan A ditambah. Ini rumusnya ini dipakai sampai kuliah, sampai SMA juga dipakai. Jadi ya jadinya kalian harus inget sama rumus ini gitu. N-1 gini. Singkatannya adalah ANIB. Gitu. Ini nih. Ini rumus harus apal, kayaknya ini kayak rumus dasarnya gitu, jadi kalian harus apal rumus ini. Ya, ini rumus dasar, jadi kalian harus hafal biar kalian bisa gampang ngerjain soal-soalnya gitu. Ya. Ini misalnya nih contohnya. Contoh. 2, 5, 8, 11. Nih, ini namanya barisan aritmatika. Jadi, ini tuh bedanya sama, selisihnya. Selisihnya itu sama. Selisih itu ini nih, beda. B ini B ini buat ini beda. B itu beda. B itu beda. A itu awal. Atau UN pertama, U1. N itu yang dicari tadi, suku ke N-nya. Nah, 2, 5, 8, 11, terus itu bedanya itu berapa? Dari 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11. Ini sama selisihnya. Ada yang tahu nggak bedanya berapa? Berapa tuh bedanya? 3 bukan Kak? Nah, betul. bedanya 3. Ya, ini bedanya 3. Ini kan ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu kalau bedanya ini 3. B-nya 3. A-nya berapa A-nya? Awalannya berapa awalan? 2. Betul. Nah, 2. ya, betul. 2. Terus misalnya nih, kita mau cari dari barisan aritmatika itu U berapa nih? Misalnya, ini kan baru 4 yang diketahui. Kita cari U10. U10. Nah, kan ini udah tahu nih rumusnya tadi A plus N min 1 dikali B.
Berarti dari ini kita mau nyari U10. A-nya udah ketahuan tadi, A-nya 2. A-nya 2 ditambah N-nya 10. Jadi 10 dikurang 1 dikali B-nya. Tadi B-nya udah ketahuan 3. Nah, dari sini tinggal dihitung aja. 2 ditambah 10 kurang 1. Berapa 10 kurang 1? 9. 9. 2 ditambah 9 dikali 3. Berarti jawabannya 27 ditambah 2, 29. Berarti ini jawabannya. Jadi U10 ini 29. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum lanjut ke deret? Atau ini ada nih, ada rumus lain lagi. Berarti tadi rumus beda itu sama dengan, berarti tadi kita tahu kalau beda itu UN dikurang UN-1. Karena tadi kan selisih dari suku keberapa sama suku sebelumnya. Gitu. Buat suku tengah, ada yang udah diajarin belum suku tengah? Ada yang tahu tuh suku tengah apa? Belum, Kak. Belum. Oke. Belum, Kak. Belum. Jelasin Kak Hasna. Tapi ada nggak di materi? Maksudnya kalian bakal tahu nggak bakal belajar apa nggak? Nggak tahu sih. Kemarin di semester 1 nggak ada ajaran suku tengah sih, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kita tambahin aja nih. Jadi suku tengah itu kita bukan nebak, kita hitung suku yang di tengah dari panjang barisan itu siapa gitu, suku paling tengahnya. Jadi ada rumusnya. Rumusnya itu, jadi atau namanya UT. Biasanya dikenal dengan UT. Rumusnya setengah dikali A ditambah UN. UN itu tadi rumusnya yang A plus N-1B. Jadinya nanti setengah dikali 2A min 2A plus N dikali B. Ya. Nah, ini suku tengah. Nanti ada di contoh soal kok. Itu. Kita lanjut ke deret ya. Deret. Bentar, ini kertasnya sudah tidak muat. Oke. Untuk deret aritmatika, apa sih bedanya baris sama deret? Ada yang tahu nggak? Kalau baris itu kalau nggak salah dia kayak koma gitu loh, Kak, ciri-cirinya. Jadi kayak 1 koma. Kalau deret itu ada plus-plus gitu, Kak. Oke, Kayak benar. ditambahin gitu. Betul. Jadi kalau deret aritmatika, deret itu jumlah suku-suku barisan aritmatika. Jadi kalau tadi 2, 5, 8, 11, kalau deret itu ditambahin jadi 2 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 11. Jadi tinggal ditambahin aja. Nih, jumlah suku-suku barisan aritmatika. Oke. Nah, jadi dia bisa operasi bilangannya nggak cuma penjumlahan tapi juga pengurangan juga bisa. Contohnya nih tadi, contohnya kita pakai angka yang sama aja sama tadi. Tadi itu 2, 5, 8, 11. 2 berarti ditambah sekarang. 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah banyak tuh. Lanjut terus. Nah, itu rumus UN-nya masih sama. UN-nya masih rumusnya UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Tapi ada jumlah N suku pertama. Jadi misalnya, jadi gini, ini rumusnya dulu. SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nantinya bakal jadi, kalau dijabarin lagi, bakal jadi N per 2 dikali 2A plus
N min 1B. Nah, ini tuh contohnya yang dimaksud itu begini. Dari 258 tadi, 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus dan lain-lain tuh, kita mau tahu suku ke, ini kan baru ketahuan 4. Ini penjumlahan. Nah, kita mau nyari suku ke jumlah N suku ke 10. Nah, jadi 10. Jadi jumlah 10 angka pertama tuh berapa gitu kalau SN tuh. Nah, berarti 10 per 2 dikali 2 dikali A-nya. Tadi A-nya berapa ini? Dari yang ini. Sama aja sih. A-nya sama ya tadi 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah N-nya berapa? Nah, N-nya itu tadi kita mau nyari SN-nya S ke 10 kan? Berarti 10 dikurang 1 dikali bedanya sama kayak di barisan aritmatika tadi, bedanya itu 3. Berarti jawabannya berapa tuh? Ada yang bisa bantu hitung? Ada yang bisa bantu hitung? Berarti ini Ayo, kalau kayak gitu cara ngitungnya gimana tuh? ya. Apa dulu yang dikerjain? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa dulu yang dikerjain? Yang di dalam kurungnya dulu. Oke, jadi kalau misalnya ada kurung dalam kurung dalam kurung dalam kurung, dalam kurung terus, yang paling pertama dikerjain adalah kurung yang terdalam. Jadinya ini apa nih yang kurung terdalamnya? Yang mana? Yang mana? Yang mana? 10 min 1. Nah, 10 min 1. itu dulu kita kerjain. Coba Ini sekarang 9 kan ya. Oke. Nah, Nah, setelah itu terus? artinya kita sekarang kerjain kurung yang lebih besar lagi. Yaitu yang 2 kali 2 ditambah 9 kali 3. Oke, jadi ini 10 per 2 dikali berapa nih tadi? 2 kali 2 ditambah 9 kali 3 berapa? 4 tambah 27, 31. Oke, 31. Benar. Oke. Ada Nah. yang nggak ngerti dari mana 31? Oke, ngerti semua. Mantap. Oke, jadi 10 per 2 dikali 31. 10 per 2 berapa? 10 bagi 2 berapa? 5. 5. Oke. Berarti 5 dikali 31 berapa? 155. Oke, 155. Oke. Betul. Mantap. Ya, berarti jumlah 10 suku pertama itu jawabannya 155. Jadi 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 sampai 10 tuh. Itu jawabannya 155. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, barisan dan deret aritmatika. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang nggak ngerti? Ada yang mau nanya? Ada yang ngerti kan nih? Nggak apa-apa, tanya aja nanti. Biar nanti pas kita kerjain soal gampang. Biar nggak bingung lagi kita. Oke, kayaknya nggak ada yang Ini sudah bingung deh. jelas. Langsung aja. Oke, kita gas ke barisan dan deret geometri. Geometri. Kalian udah diajarin belum kalau tentang yang geometri ini? Atau baru sampai aritmatika? Udah Kak, geometri udah. Oke, yang lain ada yang udah diajarin atau belum? Ada yang udah belajar geometri? Belum. Belum. Oke, belum. Langsung dibahas, Fadil. Jadi yang pertama kita bahas dulu ya barisan. Oke. Barisan dan deret geometri itu sama kayak tadi. Kalau barisan itu koma-koma, kalau deret itu ditambah-ditambah gitu. Jadi barisan. Apa bedanya geometri sama aritmatika? Ada yang tahu? Ada yang bisa ngasih tahu bedanya apa?
Kalau misalnya aritmatika itu bedanya kan pasti plus atau enggak min gitu loh Kak. Kalau geometri itu bedanya kayak dikali gitu. Oke. Kali-kali. Ya, jadi kita pakai rasio atau kita yang perbandingan dari tiap angka itu sama. Jadi kalau barisan geometri itu kelipatan bilangan. Jadi ini lebih ke kelipatan bilangan yang teratur. Nah, ini contohnya gimana sih? Contohnya itu 2, 6, 18, 54. Ini ada yang tahu nggak rasionya? Ada yang udah belajar rasio, biasanya nih ngerti nih. Rasionya berapa? 3. 3. Iya, betul. Jadi kenapa rasionya 3? Rasio atau R ya? Rasionya itu 3 karena 2 buat dapetin 6 ini 2 harus dikali 3 kan. Nah, dari 6 ke 18 juga harus dikali 3. Dari 18 ke 54 harus dikali 3. Nah, jadinya di sini bisa dibilang kalau rasionya itu 3 karena semuanya dikali 3. Atau sebaliknya, bisa kalian hitung dari 6 bagi 2. Jadi 3 gitu. Ya. Artinya kali 3 gitu. Karena ya kali 3 gitu. Ya. Lebih gampang kayak gitu. Misalnya bisa aja barisan geometri itu mundur dari 54, 18, 6, 2. Berarti itu rasionya juga 3 karena dibagi 3. Ya, atau dikali 1/3. Ya, bisa juga. Ya. Oke, jadi kalau yang minus juga bisa nih, minus. Minus itu misalnya 3, min 6, 12, min 24. Ini rasionya berarti berapa? Min 2. Betul. Ya, betul. Jadi ini rasionya min 2 karena dari 3 ke min 6 ini dikali min 2, dari min 6 ke 12 dikali min 2, terus dari 12 ke min 24 dikali min 2, jadinya rasionya min 2. Untuk rumusnya itu kalau barisan geometri, ini suku ke N, berarti UN sama dengan, nah di sini beda nih rumusnya, A dikali R pangkat N min 1. Beda kan? Ya, beda tuh. A kali R pangkat N min 1. Jadi R-nya itu buat ini, si rasio tadi. Misalnya ini dari barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kita mau cari U ke, ini kan ada 4, U ke 5 lah, U ke 5 nih. U ke 5 berarti A-nya itu kan tadi, A-nya ini nih, ini A. Ini A. B, terus di sini nggak ada B. Awal. Ya, awalan. Terus nggak ada B, adanya R. R-nya tadi kita tahu R-nya itu 3. Berarti tinggal masukin aja. U5 itu berarti awalannya 2 dikali 3 pangkat N min 1. Berarti 5 dikurang 1. Pangkat 4. Jadi jawabannya berapa itu? 3 pangkat 4. Ada yang tahu berapa? 81. 81. 81 dikali 2. 162. Mantap. Valid ya, dari 54 dikali 3 juga 162. Itu. Jadi untuk Bingung. ya, ini rada-rada mulai mikir-mikir banyak. Agak mulai susah. Nggak apa-apa, ada bingung nggak nih? Mikael, Rachel, Falah. Paham, Kak. Oke, paham, Falah. Mantap. Yang Aufa, nggak bisa Arsya. on mic bisa kasih reactions. Oke, reaction kayak gini nih. Kayak gini nih. Kayak gini artinya paham ya. Kayak gini artinya paham nih. Boleh. Reaction kayak gini artinya paham. Coba pencet reactionnya. Gitu. Oke, Ricky, mantap. Oke, kalau paham kita bisa lanjut ke yang terakhir nih, deret geometri.
Oke, lanjut ya. Deret geometri. Oke, deret geometri. Ini masih sama kayak tadi, cuma ditambahin aja. Jadi penjumlahan atau pengurangan suku-suku dari barisan geometri. Sama kayak tadi. Oke, jadi contohnya nih. Contohnya 2, 6, 18, 54. Yang tadi nih. Ini tadi rasionya 3. Nah, di sini ada beberapa rumus. Tadi ya kita kasih rumusnya dulu, baru ke contoh. Rumus. Yang pertama, kalau rumusnya SN juga, cuma ini ada yang R-nya plus 1, lebih dari 1. Nah, kalau R-nya lebih dari 1, rumusnya itu SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Jadi R-nya pangkat N dikurang 1 yang di dalam kurungnya. Nah, buat yang kalau misalnya rasionya kurang dari 1, berarti jumlah N suku pertamanya itu A dibalik sekarang. 1 min R pangkat N per 1 min R dibalik juga. Jadi kalau R-nya kurang dari 1, berarti satunya duluan. Kalau misalnya R-nya lebih dari 1, R pangkat N-nya duluan. Oke, jadi ini kita coba contohnya ya. Contohnya nih, ganti deh, deretnya jangan ini dulu. Contoh, deret geometrinya 2, 8, 32, salah, ditambah ya. 8, 32, 128 plus titik-titik. Nah, ini rasionya berapa nih? Rasionya 2, 8. Jadi rasio itu juga bisa, nih rumusnya rasio deret geometri atau barisan geometri UN per UN-1. Jadinya UN per UN-1 ya. Dari sini kita bisa lihat UN-nya misalnya kita ambil aja U2. Rasionya berarti U2 per UN-1, 2 kurang 1, U1 ya. Sama dengan U2-nya itu kan 8. U1-nya itu 2. Berarti rasionya itu 8 per 2. Sama dengan 4. Nah, kan udah ketahuan tuh rasionya 4. 4 itu kan lebih dari 1. Sekarang kita cari S keberapa ya? Ada yang mau request jumlah suku N suku keberapa? 5 aja, Kak. Oke, 5. Oke, boleh. 5. S5. Karena rasionya lebih dari 1, berarti kita pakai rumus yang pertama. Yang Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1. Berarti A-nya itu kan ini, awalan biasa. Awal, berarti 2 dikali R-nya tadi 4, pangkat 5 dikurang 1 per R-nya tadi 5, R-nya 4 dikurang 1. Oke, bisa ada yang bisa bantu hitung? Berapa nih? Mana yang dikerjain duluan? 4 pangkat 5 min 1 atau yang mana? Ayo, gimana tuh? Agak susah nih. Yang kurung dulu. Yang kurung dulu. Oke, 4 pangkat 5 adalah, kita ambil kalkulator, Kak Fadil. Oke, 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 yaitu 1024. Oke, 1024 dikurang 1. Berapa tuh? 1023 ya? Iya, 1023. Jadi 2 dikali 1023 per 3. Per 4 kurang 1, 3. Berarti 2046 dibagi 3 berapa tuh? 2046 bagi 3.
2046 bagi 3 adalah 82. oke, Oke. 82. 682. Sama ini, kalau misalnya kalian langsung kaliin 128 dikali 4, jawabannya juga 682. Ya, jadi ini rumusnya. Oke, sejauh ini ada yang belum ngerti nggak? Nggak bisa sih. Ada yang nggak ngerti nggak nih? Atau ada yang Kak kurang nih, aku kurang ngerti nih Kak, rumus deret geometri gitu. Atau apa? Boleh langsung. Karena habis ini kita akan bahas soal-soal. Betul. Ada yang masih mau ditanyain nggak nih? Dari rumus-rumus ini atau apa? Kayak ada masih bingung nggak? Ayo nggak apa-apa. Kalau nggak kita langsung masuk ke soal-soal. Ini dikirim dulu deh, bentar ya. Bentar. Karena kita habis ini akan bahas-bahas soal. Jadinya nanti kalian bisa lihat tuh rangkumannya di grup. Karena habis ini mau kirim. Oke, bentar ya. Kirim dulu, kirim. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal. Oke. Kalian bisa lihat ya. Itu udah kirimin belum di grup? Apa namanya rangkumannya? Belum, bentar. Lagi sending. Jadi kalian bisa lihat rangkumannya di grup. Sekalian aku bakalan nampilin soal. Nih, aku kirim di WA kelas 8. Tadi download di mana ya? Oke. Ini ada, kita lihat. Oke. Bisa notif nggak, Pak? Bisa. Tolong accept akun gue. Apa? Deal. Lihat akun gue. Masuk. ya. Oke, kita akan bahas soal ya. Oke, ini soalnya agak lumayan susah.
Jadi buat kalian yang nggak ngerti langsung tanyakan saja. Oke. Yang pertama, ini ada soal pola bilangan. Diberikan barisan bilangan 4, 5, 7, 10, 14, 19. Tuh. Tulis ya, 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25. Oke, kalian lihat nih. Ditanya apa sih dua suku berikutnya? Dua suku berikutnya apa? Artinya kalian harus tahu dulu nih polanya apa polanya itu. Pola dari ini apa? 4 ke 5 apa? Tambah 1 ya kan? Nah, 5 ke 7 tambah 2. 2, oke. 7 ke 10 tambah 3. Nah, kalian lihat nggak sih polanya gitu? Nambahnya selalu bertambah 1 gitu. Ya kan? Artinya ini tambah 5, tambah 6 ya kan? Artinya tambah berapa nih? Tambah berapa ini? Ada yang tahu? 7 tambah 8 lagi. Oke, tambah 7 ya. Udah tulisin tambah 7 tuh. 32. Oke. Yang selanjutnya adalah tambah 8. 40. tambah 8 gitu. 40. Jadi jawabannya adalah 32 dan 40 Ya, karena ditanya dua suku berikutnya. betul. Ini masih bisa pakai ini lah, masih bisa ngide-ngide. Oke, Oke, ada yang ngerti nggak? Ada yang ngerti nggak tadi? ya nih. Ini bisa. Oke, semuanya ngerti ya. Ya. Kan tadi masih gampang. Nah, ini nih. Banyak titik pada pola bilangan ke-18. Tadi kan barusan belajar tuh sama Kak Asna. Apa itu pola bilangan segitiga? Ada yang tahu gimana caranya? Tahu, Kak. Gimana? Ayo. Caranya pakai rumus pola bilangan segitiga. UN sama dengan N dikali N plus 1 bagi 2. Oke, atau setengah N ditambah kali N plus 1 ya. Gitu. Iya. Ditanya suku ke-18. Iya. Artinya Apa? Ini dia koneksi, guys. Bisa. Oke, dia keluar. Oke, jadi kita lanjutin aja. Bentar nih. Oke, kita lanjutin aja. Jadi U ke-18. U ke-18 itu berarti kan setengah dikali N-nya tadi 18. Dikali lagi 18 ditambah 1. Aduh, maaf ya, ini annotate-nya kalau kayak ini emang agak-agak. Jadi setengah dikali dalamnya dulu 18 tambah 1 itu kan 19. Berarti setengah dikali 8 dikali 18 dikali 19. Nah, setengah dikali 18 itu bisa dicoret jadi 9. Berarti 19 dikali 8 berapa? 19 dikali 8? 171. Udah kali 9 tuh, Kak. oke, 171. Mantap. Jadi jawabannya yang D. Oke. Nah, ini agak susah nih. Tadi ada yang nggak ngerti nggak nih? Ada yang masih bingung? Oke, mantap Ricky. Udah ada reaksinya.
Oke. Mikael, gimana Mikael? Falah, Rachel, Alfa. Oke, mantap ya. Kita masuk ke soal ketiga. Oke, soal ketiga. Soal ketiga. Nah, ini rumus lagi nih, gitu ya. Jumlah bilangan pada baris ketujuh dari pola bilangan segitiga Pascal. Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat rumus pola bilangan segitiga Pascal apa? 2 pangkat N-1. Oke. Jadi UN sama dengan 2 pangkat N-1 ya. Tuh, N-1. Berapa sih N-nya yang ditanya? Ayo, berapa N yang ditanya tadi? 7 2 kan? pangkat. Oke, jadi 2 pangkat 7 dikurangin 1. Sama dengan 2 pangkat 6. Bener nggak? 2 pangkat 6. Ayo, bener nggak? Benar, Kak. Oke, benar. Benar katanya. Tinggal berapa 2 pangkat 6 nih? Nah, aku mau tahu cara gampang buat ngitung pangkat-pangkatan nih. Kan ini banyak nih ya 2 pangkat 6 nih, tinggal gini aja. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, kalau aku mau kasih note, pangkat jika dikali itu tambah. Ya kan, jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 6. Jadi ini pangkatnya ditambah nih gitu. Nah, kan kalau kayak gini kan gampang nih ngerjainnya gitu. Tinggal 4 dikali 4 dikali 4. Gitu. 4 kali 4 berapa? 16. 16 dikali 4 sama dengan 60 berapa? 4. Oke, 64. Di sini ada yang nggak ngerti kan nih? Oke, semua ngerti ya insya Allah ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut kita. Oke, nomor keempat. Ini ada menentukan beda barisan. Nah, jika suku ketiga dan suku kelima, barisan aritmatika berturut-turut adalah 6 dan 18, maka beda barisan tersebut adalah. Oke. Jadi nih, di soal diketahui U3 kan ya? U3 sama dengan 6. Bener nggak U3 sama dengan 6? Benar Kak, benar. Oke, sama apa lagi nih? U berapa lagi yang diketahui? U5. U5 dengan 18 ya. 18. Betul. Oke, sekarang nih sebenarnya ada dua cara yang agak panjang gitu. Tapi aku punya cara lain yang simple banget. Dan ini aku pakai pas kemarin UN. Caranya adalah tinggal kalian kurangin aja. Gitu. U5 sama U3 itu dikurangin berapa? 5 kurang 3 berapa tuh? 5 kurang 3 berapa, guys? Berapa? 5 kurang 3, 2. Oke, 2. Jadi 5 kurang 3, 2 kan ya? Tinggal tulisnya 2B gitu. Artinya 2 beda karena dari U3 ke U5 itu ada penambahan 2 beda.
Jadi gini, U3 ditambah beda sama dengan U4. Benar kan? Iya. U4 ditambah beda sama dengan U5. Artinya ada 2 beda kan yang ditambahin. Ini. Nah, yang kanan juga dikurangin sama gitu. 18 kurangin 6 berapa? 12. Tinggal 2 beda sama dengan 12. Beda sama dengan 6 deh. Ada yang nggak ngerti? Ada yang masih bingung? Gak apa, tanyain aja. Ada nih yang bingung nih? Nanya Coba, aja. aku mau nanya satu orang deh. Rachel, gimana Rachel? Iya, kenapa Kak? Ngerti nggak Rachel? Masih kurang ngerti sih. Oke, nggak apa-apa, ngomong aja kalau kurang ngerti gitu. Kurang ngerti di mana Rachel? Kurang ngertinya ini yang dapat U3, U5 gitu-gitu. Cara nentuin Oh, oke. tiga Penentuan U3 U5. Jadi gini. Oke. Jadi kan di soal itu ada jika suku ketiga gitu, dan suku kelima barisan aritmatika berturut-turut gitu. Berarti kan ada suku ketiga apa suku 3 U5, U3 kan gitu. Bener nggak Rahel? Iya, Oke. Suku kelima adalah kenapa? Suku kelima 18. Betul, suku kelima. betul Oke. 18. Jadi U5 18, U3 6 gitu. Tinggal dikurangin aja ini ya, gampang nih. 2B. 5 kurang 3 adalah 2. 18 dikurangin 6, 12. Jadi tinggal 2B sama dengan 12. Dan bedanya sama dengan 6. 12 bagi 2, 6. Ya. Ada yang masih nggak ngerti? Rachel aman, Rachel? Ngerti Kak. Oke, sip. Oke, aman ya. Alfa Bilkis? Iya, Kak. Paham nggak, Alfa? Paham, Kak. Oke, mantap. Falah? Paham, Falah? Paham Kak. Oke, paham. Mikael? Paham. Oke, paham. Sip. Sekarang soal kelima nih. Oke. Menentukan suku ke N barisan aritmatika. Diketahui barisan bilangan sebagai berikut. Ada 2, ada 6, ada 10, 14, dan 18. Coba, nah, jikalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian harus tentuin 2 hal dulu. Yaitu awal, yaitu A, dan juga B, yaitu beda. Coba, Falah, di sini awal berapa awalnya? 2. Oke, awalnya 2, benar sekali, pintar. Dan bedanya berapa, Falah? 4. Oke, 4 ya. Kenapa 4? Karena ditambah 4, ditambah 4, dan seterusnya. Sekarang ditanya suku ke-10 barisan yang tadi. Coba, ini itu aritmatika atau geometri? Silakan, Aufa. Aritmatika. Oke, inilah aritmatika. Karena bertambah ya, karena tambah. Riki, rumus aritmatika apa tuh untuk mencari suku ke N? A ditambah N-1 kali B. Oke. A ditambah N-1 kali B. Atau tadi aku bilang
Anib. Ya, anib gitu biar gampang. Tinggal dimasukin. Ditanya suku berapa sih? Suku ke-10 kan ditanya gitu. U10. A-nya berapa? Coba Rahel bantu aku jawab, Rahel. A-nya berapa A-nya? A-nya 2 2 ditambah ditambah N-nya N-nya 10. 10 N itu dikurang apa? 1 10 dikurang 1 kali bedanya 4. Ini ngelek, Kak. ngelek ya? Enggak, dari jaringan saya. Ya. Oh, oke. Jadi tinggal ditambahin aja ya, tinggal 2. Berapa nih 10 kurang 1? Kenapa, Kak? Berapa 10 kurang 1? 9. 9 kali 4. Iya, Mana dulu yang dihitung? Tambahan dulu atau kali dulu? yang kali. Oke, berapa? 9 kali 4? 32. 32 atau 3 berapa? Oh, 9 kali 4. paham, Kak. Oke, yang lain paham ya? Kalau kalian nggak paham, langsung aja ngomong, nanti kita jelasin lagi gitu. Oke. Lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal ke-6. Susah nih gitu ya. Jumlah 14 suku pertama dari barisan bilangan ganjil adalah. Yang pertama dulu, Mikael, aku mau tanya, apa itu bilangan ganjil? Bilangan yang seperti 1, 3, 5, 9. Oke, jadi berapa tadi? 1, 3, 3, 1, 3, 5, 7. 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Nah, tadi kata aku lagi, kita kalau menemukan deret atau barisan seperti ini, kita harus cari tahu 2 hal. Apa itu, Ricky? Untuk mencari nomor 6 ini perlu tahu A sama beda nggak? Oke. Awal A sama beda ya. Coba alfa berapa awalnya alfa? Awalnya 1, Bedanya 3. 3. Berapa bedanya? Sebentar. Bedanya 2. Oke, beda 2. Mantap. Bedanya 2 ya. Oke. Setelah itu, coba aku mau tanya Falah, rumus mencari jumlah. Rumus mencari jumlah aritmatika apa itu, Falah? Apa itu, Falah? Jumlah rumus aritmatika. Tadi ada di catatannya Kak Hasna tuh. Ayo, Falah. Apa, Falah? Setengah N itu bukan, Kak? Sebutin aja. Apa? Bisa diulangi? A plus N min 1B? Bukan ya? Itu Bukan, itu mencari suku ke N. Oh. ya. Ini Setengah N A iya. UN. Diulangi? Setengah N Ya, A setengah N. plus UN. A plus UN. Nah, ini nih, gitu. Benar, ini adalah rumusnya. Tapi kita tahu nggak UN-nya itu apa? Susah kan nyarinya?
mendingan kita pakai rumus yang ketiga itu kalau misalnya dilihat di deret aritmatika gitu. Yang setengah N 2A tambah N-1 dikali beda. Ada yang nggak ngerti nggak rumus setengah N dikali 2A tambah N-1 kali beda dapat dari mana? Paham ya? Harsha, paham nggak Harsha? Saya baru masuk lagi, Kak. Halo Harsha. Oke. Oke ya. Sekarang tinggal kita masukin aja nih gitu. Oke, Harsha bantuin aku masukin dong ke rumusnya. Halo, halo. Harsha ini disconnect. Sama ya? Disconnect. Harsha. Oke. Siapa ya? Rachel, coba Rachel lagi. Bantuin dong masukin ke rumusnya. Halo Kak. Ya, bantuin masukin ke rumusnya ya. Coba ini. Ya. Yang mana? Silakan. Oh itu. Berapa? Setengah dikali Ngelek Kak. Diulang bisa? ya. Kita akan masukkan ke jumlah aritmatika, ke rumus jumlah aritmatika. Ya. Yuk. Ya. Setengah Kali. Apa Kak? Dikali. Hah? Ya, dikali berapa? Ini berapa N-nya? N-nya 14. Oke, N 14. 2 dikali berapa A-nya? 2 dikali 1 ditambah 10 dikurang 10. 10 dikurang 14 dikurang 1. Yang 14 kurang 1 dikali 2. 2. Selesaikan. Setengah dikali 14. 2 ditambah berapa nih? 14 kurang 1. 14 kurang 13. 13 dikali? Dikali 2. 2. Oke. Jadi setengah dikali 14. 2 ditambah berapa nih? 13 kali 2. Apa Kak? Berapa 13 kali 2? 13 kali 2. 26. 26. Oke, mantap. Hah? Tinggal 14 dikali setengah. Yaitu 7 ya. Berapa nih? 7 kali 8. Berapa? 7 kali 28. Mau tahu nggak cara tergampang tuh apa? Gimana tuh? Kalian nggak harus ngitung nih gitu. Yang penting kalian hitung aja yang belakangnya berapa. 8 kali 7 itu kan 56 ya. Dan belakangnya 6, benar? 56 belakangnya 6 kan? Di sini 6. Kalian cari jawaban yang akhirnya 6, yaitu yang dodol. Yang D. Paham nggak? Jadi kalian nggak perlu ngitung jauh-jauh sih, nggak perlu ngitung panjang-panjang. Kalian langsung aja hitung akhirannya saja. Kalau pilihan ganda ya. Ya, kalau pilihan ganda benar sekali. Ini lagi yang masih ada yang nggak ngerti. Ada yang ngerti nggak? Ada yang ngerti nggak? Oke. Ada yang nggak ngerti kan? Coba aku tanya Mikael, ngerti nggak Mikael? Ngerti. Ricky ngerti Ricky?
Jelas Kak, ngerti. Ngerti, mantap. Falah, ngerti Falah? Ngerti, Kak. Oke. Rachel, ngerti Rachel? Ngerti, Kak. Udah ngerti. Oke. Alfa Wilkis, ngerti nggak? Ngerti, Kak. Oke. Jadi buat sekarang itu dulu aja. Nanti kita akan kirimkan soal-soal ini ke grup semuanya. Atau kalian juga bisa lihat Instagram kita di Sandal Ilmu. Karena di sana bakal ada rangkuman dan juga bakal ada soal-soal juga buat kalian latihan gitu. Soal ini nanti dikasih ke grup, Kak. Ya, kasih ke grup. Oke. Oke, jadi nanti aku kasih yang kosong ya, aku kasih yang kosong. Jadi kalau kalian ada yang nggak ngerti nih, Kak, aku nggak ngerti nomor 6, tolong jelasin di grup. Nggak apa-apa, nanti ngomong aja nanti ya. Nanti aku sama teman-teman bakal jelasin di grup. Oke? Oke Kak. Ya, oke. Ya, mungkin sekian dari kami, Sandal Ilmu. Mungkin sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu ya, biar enak, biar berkah doa belajarnya. Sebelum kita akhiri, mari kita doa. Doa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih ya, Kak. Nah, Kak. Dadah. jangan lupa ikut lagi kalau ada lagi. Kita kan Ya, selalu dadah. 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 Let's go sobat. Tahan. Mantap. Si Ricky anak semabel ya? Iya, Bang.